بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan iman, hidayah, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh mubarakah ini. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Jadi secara Jumat ini insyaallah akan kita laksanakan nanti secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Jamaah Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka bagaimana cara kita, bapak-bapak dan saudara sekalian, menyambut bulan Ramadan atau kaifa nastaqbilu Ramadan? Yang pertama kata para ulama, sambutlah bulan Ramadan itu bil imani. Sambutlah Ramadan itu dengan iman yang baik. Bagaimana maksudnya menyambut Ramadan dengan iman yang baik? Adalah pertama menyambut dengan tawakal kepada Allah. Bagaimana kita hidup di dunia ini atau sebelum masuk bulan Ramadan, kita memperbaiki tawakal kita kepada Allah. Jika ada yang bersandar, saliwan Allah Ta'ala. Jika ada yang dalkan, saliwan Allah Ta'ala. Kita menjauh segala bentuk-bentuk kesyirikan yang bisa menjadi sebab amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain asyrakta la yastaqana amal. Paduakan atas Allah Ta'ala, maka sia-sialah seluruh amal ibadah atas Allah Ta'ala. Pastikan sebelum masuk bulan Ramadan kita miliki tawakal kepada Allah yang baik. Kita tidak pernah mengandalkan sesuatu pun selain Allah. Ada negara pagi jima-jima dan sebagainya. Yang kedua, memiliki iman yang baik. Pastikan sebelum memasuki bulan Ramadan kita belajar untuk mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah beribadah karena ingin mencari pujian manusia. Beribadah karena mau dinilai oleh manusia. Beribadah karena hanya mencari ridha manusia. Alhamdulillah. Ingat hadis Rasulullah SAW. Karena kita Muhammad SAW akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkulah. Karena kita yang paling saya terpuji kepada hamba saya dan saudara kita adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka kita riya. Beribadah karena mencari pujian atau mengharapkan ridha manusia. Karena kita Muhammad SAW yang Allah Azza wa Jalla yaumul qiyamati idza juziya an-nasu a'malahum. Maka Nabi saya masuk ke Allah Subhanahu wa taala, ya kuma bagi-bagi amalan di kuasanya.
Engkau tahu nasanya di pengalaman kita. Engkau tahu nasanya kita Muhammad Rasulullah sampai yang malah dapat pengalaman. Ikut dengan siapa yang malah sampai yang kupungi. Jangan yang malah kota kue. Jangan yang malah haji kue. Jangan yang malah zakat kue. Kata Allah Taala, "Idhabu ila alladhi kuntum turawna fid dunya. Fanzuru hal tajidu indahu jannah." Kata Allah Taala, pergilah. Lalu sampai kata Allah Taala. Ya Rasul, yang dulu di dunia kamu beribadah kepadanya, kamu beribadah karenanya. Carilah orang itu nanti Allah Taala. Idhabu ila alladhi kuntum turawna fid dunya. Sampai ya Rasul, ada biasa orang asal bayar karena kamu dinilai oleh dia. Kamu bersedekah karena mencari pujian dia. Kamu naik haji, kamu berpuasa karena mencari ridhonya. Idhabu ila alladhi kuntum turawna. Carilah orang itu nanti Allah Taala. Bantu hal tajidu indahu jannah. Jika ingin nanti Allah Taala, apakah kamu mendapatkan pahala dari dia? Alhamdulillah. Begitu menyesalnya orang-orang yang beribadah, ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Muhammad perbaiki iman. Salah satu ciri orang yang memiliki iman yang baik, dia mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tasbih berdoa. Banyak berdoa bapak-bapak sekalian. Di antara doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dibaca di bulan Syaban ini adalah Allahumma barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah saya di bulan Syaban ini dan pada fikirkan bulan Ramadan. Banyak berdoa, semoga Allah mudahkan kita mendapatkan bulan Ramadan untuk memperbaiki ibadah. Kenapa kita harus banyak berdoa mendapatkan bulan Ramadan? Karena kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia bapak-bapak sekalian. Bulan ampunan, bulan di mana turunnya dari Ramadan itu hanya satu kali dan hanya terjadi di bulan Ramadan saja bapak-bapak sekalian. Bulan di mana ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kenapa kita harus selalu berdoa untuk mendapatkan bulan Ramadan. Ya. Yang ketiga, nastaqbilu bi ibadati. Kita sambut bulan Ramadan kata para ulama dengan banyak beribadah. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Syaban ini adalah itu banyak berpuasa bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Sampai sahabat mulia Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu fi syahri min syuhuri ma tasumu fi Sa'ban." Kata Usama, ya Rasulullah, dia nak untuk puasa beribadah puasa setelah bulan Ramadan kecuali di Syaban. Akan kita Muhammad SAW, "Zaka syahrun taqbaluna." Inilah bulan di mana banyak orang-orang yang lalai, banyak orang-orang yang melupakannya. Wa hadza syahrun yurfa'u a'mal ila rabbil alamin. Itu ulangi nasabnya kita Muhammad SAW ini. Amal ibadah selama 1 tahun itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan Nabi tauhid wa yurfa' amali wa nasrin. Bacina kaya malah dan saya sementara berpuasa kata Rasulullah SAW. Yang penting adalah kita jangan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, apalagi dengan tujuan menyambut bulan Ramadan. Itu tidak dibolehkan dan itu termasuk puasa yang diharamkan bapak-bapak sekalian. Akan Nabi tatafaddalna Ramadan bi siyam yawman aw yawmain. Akan Nabi tajalal empat yului ramalangi puasa sesotogi atau dengan sotogi dan Nabi kecuali orang-orang yang terbiasa berpuasa. Kalau kata terbiasa berpuasa Senin Kamis, tak pada tujuan tersiling sebelum datang ramalan, maka tidak apa-apa baginya berpuasa. Tapi kalau kata dia tidak berpuasa Senin Kamis, tidak pernah puasa Nabi Daud, dan sebelum datang ramalan atau dengan sebelum datang kemudian dia berpuasa, maka puasanya itu haram hukumnya bapak-bapak sekalian. Termasuk puasa yang diharamkan oleh Allah 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Ibadah yang sangat dianjurkan adalah istimam bil wajibat. Itu memperhatikan ibadah wajib termasuk salat berjamaah. Pastikan di bulan Syaban ini kita senantiasa salat berjamaah supaya kebiasaan itu bapak-bapak sekalian terbawa sampai masuk bulan Ramadan, sampai keluar Ramadan, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man gada Allah ila masjid, a'adha Allah nuzulan fil jannati kullama gada Allah." Asal kita tinggi biasa ini lalu masjid, kalau mungkin manusia itu nanti lagi ke masjid, Allah sudah siapkan tempatnya di surga, lengkap dengan isi di dalamnya dan jamuan-jamuan di dalamnya. Masya Allah, luar biasa. Orang-orang yang selalu menjaga salat berjamaah. Pastikan juga ibadah di bulan Syaban ini kata para ulama, bangunlah
biasakanlah bangun salat tengah malam, supaya ketika kita masuk bulan Ramadan nanti, kita senantiasa bangun salat tengah malam. Akhirnya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pada seni menarik teman-teman tengah benih, supaya nanti bulan Ramadan kita full 30 malam, selalu bangun salat tengah malam. Ya kuidati ya salih, kita selalu bangun salat tengah malam 30 malam di bulan Ramadan, maka insyaAllah pasti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ayo minal syahri, lebih baik daripada seribu. Penggantung ibadah dan turun Lailatul Qadar, maka dia sama halnya kalau dia hidup 83 tahun, dia bertempur tahun, turun malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah kata para ulama umurnya bertambah menjadi 830 tahun, Bapak-bapak. Kalau 20 tahun, maka seolah bertambah umurnya 1000, kurang lebih 1800, 1700 tahun, Bapak-bapak. Maka ini adalah kehususan umat Rasul. Pastikan juga di bulan Syaban ini memperbanyak membaca Al-Quran, supaya kebiasaan itu juga terbawa ketika masuk bulan Ramadan, Bapak sekalian. Pastikan hidup di dunia ini bersahabatlah dengan Al-Quran, Bapak-bapak sekalian. Jadi biasakan di bulan Syaban membaca Al-Quran, supaya ketika masuk Ramadan kita selalu membaca Al-Quran. Keluar di bulan Ramadan kita juga selalu membaca Al-Quran, sampai juga kita bertemu dengan Allah. Pastikan bersahabat dengan Allah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, Inna lillahi ahlan fid dunya. Akan Nabi Muhammad SAW, angkat kekeluargaan Allah Ta'ala kulino. Angkat kekeluargaan Allah Ta'ala kulino. Aku para bersahabat tanya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Akan Nabi Muhammad SAW, Ahlullah, Ahlul Quran. Keluarga Allah adalah Ahlul Quran, orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, orang-orang yang tidak pernah berpisah dengan Al-Quran. Setiap hari dia membaca Al-Quran, setiap hari dia membaca Al-Quran. InsyaAllah orang seperti itu nanti adalah keluarga Allah, dan Al-Quran akan mencari dari kemudian dan akan memberikan syafaat kepadanya. Pastikan juga banyak bersedekah, supaya kebiasaan itu insyaAllah terbawa di bulan Ramadan, dan karena kemudian kita juga memberi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Kita tahu hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, Man fattara as-sa'im nasal ditakana lahu nisfu ajri, ghairu annahu la yanqus min ajri as-sa'im syai'. Nasal ditakana Allah SWT ini dipabuka itu puasa. Tiada na pabuka nasal ditak, si bakora para na pabuka nasal ditak Muhammad SAW. Masyaallah luar biasa. Terakhir yang paling penting adalah nasabbilu bi halatil karimah. Kita sambung bulan Ramadan ini dengan akhlak yang baik. Mari kita saling memaafkan bapak-bapak dan ibu sekalian. Jangan ada kebencian, jangan ada dendam di dalam hati kita ini masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena itu bisa menjadi penghalang ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Allah yaqtali Allah ila jami' khalqihi lailan Syaban, wa yaghfiru li jami' khalqihi illa musyrikin wa musyahidin." Nabi Muhammad SAW, dia pemalam bersama dengan Nabi Allah selalu melihat memantau seluruh hambanya. Wa yaghfiru li jami' khalqihi. Di malam mustaban itu Nabi Allah ampuni seluruh dosa-dosa hambanya kecuali dua Nabi. Illa lil musyrikin, kecuali orang-orang yang melakukan kemusyrikan, al musyahidin, dan orang-orang yang masih ada kebencian, masih ada dendam di dalam hatinya, maka Allah tidak mau mengampuni dosanya Nabi karena masih ada dendam. Makanya sebelum masuk bulan Ramadan, mari kita saling memaafkan, hilangkan kebencian dalam hati, hilangkan dendam dalam hati, karena itu bisa menjadi sebab ampunan Allah terhalang kepada kita, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا إنا نسألك حبك يا الله وحب ما يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم توفنا يا الله مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين يا الله في فلسطين. اللهم ارحمهم يا الله. اللهم يا الله ارحمهم يا الله. اللهم يا الله ارحمهم يا الله. اللهم دمر ملوك الإسرائيل ودمر دبارهم ودمر قوتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة والحمد لله.